Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan kali ini kita akan lanjut cerita pendakian mistis ke Gunung Salak yang dilakukan oleh Ari serta kedua temannya bersama salah satu saudaranya yang bernama Mamat. Dalam pendakian mereka kali ini terjadi beberapa konflik dan juga tentunya beberapa hal mistis yang mengganggu mereka. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Setelah beristirahat beberapa saat di pos pendakian, Mbah Jajat dan Mamat keluar dari ruangan lalu mereka duduk di kursi depan pos. Sementara Ari masih mendapatkan perawatan medis karena kakinya mulai terlihat membengkak lagi. Bagaimana sekarang, Mbah? Kalau Abah mau langsung pulang, saya bisa nganterin Abah dulu sebelum saya nganterin Ari pulang? Tanya Mamat. Tenang saja dulu, nak. Kita akan sama-sama mengantarkan Ari. Setelah itu kita harus segera menolong ayahmu, jawab Mbah Jajat. Tapi Mbah, sebaiknya Abah istirahat aja, biar saya aja sendiri yang akan kembali ke atas untuk membantu Bapak, ujar Mamat yang tidak tega melihat Mbah Jajat yang nampak kelelahan. Kita lihat saja nanti. Tapi sekarang yang terpenting, Abah harus segera pulang. Sepertinya Ambu sedang menunggu di rumah. Abah yakin Ambu sudah mengetahui sesuatu tentang ayahmu dan Imam serta Desi. Ari juga bisa beristirahat dengan tenang di rumah Abah untuk sementara, jawab Mbah Jajat lagi. Seolah dia merasakan panggilan Ambu yang memang sangat menantinya. Saya rasa itu akan merepotkan Ambu, Bah. Sebaiknya Ari istirahat langsung di rumah aja. Nanti saya akan minta tim SAR mengantarkannya atau minta ayahnya menjemput ke sini agar dia bisa tenang jika dirawat oleh keluarganya. Masalah kita belum tahu pasti kapan kita akan kembali lagi turun, Bah, usul Mamat. Ya, itu lebih baik. Jadi kita bisa tenang kalau Ari sudah diurus keluarganya, sahut Mbah Jajat yang setuju. Tidak lama kemudian, Mbah Jajat dan Mamat dihampiri oleh beberapa orang yang berjalan ke arah mereka. Nampaknya sebentar lagi keduanya akan mendapatkan banyak pertanyaan. Apa kalian mau saya buatkan kopi? Tanya pimpinan tim SAR seraya duduk di samping Mbah Jajat. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Sebentar lagi juga Abah akan melanjutkan perjalanan untuk pulang, jawab Mbah Jajat sambil menampakkan senyum. Iya, Pak. Saya dan Mbah Jajat sudah berencana untuk langsung melanjutkan perjalanan setelah istirahat beberapa saat, kata Mamat menguatkan perkataan Mbah Jajat. Loh, kenapa? Saya rasa kalian perlu istirahat setidaknya sampai besok. Stamina kalian pasti terkuras habis. Nanti malah sakit kalau kalian terus memforsirnya, kata pimpinan tim SAR mengingatkan keduanya. Iya betul, apalagi Abah kan sudah tidak muda lagi. Sudahlah, biarkan tenaga kalian pulih dulu. Sekarang sudah sangat larut, sebentar lagi juga subuh, ujar Pak Polisi yang ikut menyarankan. Tentu saja kami juga inginnya begitu, Pak. Tapi kami sudah berencana akan kembali naik untuk menolong Bapak dan teman saya yang masih ada di atas, timpal Mamat yang bersikukuh harus terus melanjutkan perjalanan. Memangnya Pak Rusman di mana sekarang? Apa yang sedang dia lakukan? Tanya pimpinan tim SAR penasaran. Bapak sedang berusaha menyelamatkan Imam dan Desi. Keduanya memang sedang menjadi sandera jin penguasa Gunung Salak karena ulah seseorang, jawab Mamat menjelaskan. Maksudnya? Jadi selama ini dugaan Abah Jajat benar adanya?
bahwa peristiwa ini terjadi karena perbuatan makhluk tak kasat mata? Tanya ketua tim SAR terlihat sangat serius. Demikian pula dengan Pak Polisi yang menanti jawaban. Iya, tepat seperti itu, Pak. Jadi kedatangan Imam dan Desi sebenarnya sudah dinantikan oleh jin penghuni gua Gunung Salak. Karena kedua anak tersebut memiliki garis keturunan dari seseorang yang memiliki masalah dengan jin tersebut. Jawab Mbah Jajat semakin mengerucut pada permasalahan yang sebenarnya. Sebentar, Bah. Saya masih kurang paham ini loh. Emangnya ada masalah apa dengan jin itu? Tanya Pak Babinsa yang mulai ikut bicara, seraya mengerutkan keningnya. Panjang ceritanya jika dibahas sekarang, Pak. Nanti saja saya ceritakan semuanya. Sekarang, Abah harus segera pulang. Oh iya, Pak. Apakah saya bisa minta tolong untuk mengantarkan Ari ke keluarganya, agar keluarganya bisa langsung merawatnya? Ujar Mbah Jajat minta bantuan. Oh, baiklah, Bah. Abah tenang saja. Nanti kita akan antarkan Ari langsung ke rumahnya. Jawab mereka. Baiklah kalau begitu. Sepertinya sekarang saya harus segera berangkat, supaya bisa beristirahat sebentar di rumah sebelum kembali naik. Ujar Mbah Jajat nampak berdiri dan masuk ke dalam pos pendakian. Oh iya, Bah. Apa mau kami antar saja agar lebih cepat? Ujar ketua tim SAR menawarkan. Terima kasih sekali. Jika Bapak tidak merasa keberatan ya silakan. Jawab Mbah Jajat. Oh, tentu saja dengan senang hati, Bah. Baiklah, saya segera kembali ya. Ujar ketua tim SAR yang segera pergi mengambil mobilnya di parkiran. Mbah Jajat dan Mamat bangkit dan berpamitan kepada dua orang aparat yang sedang duduk bersamanya. Mereka berjalan menuju ruangan di mana Ari masih dirawat untuk berpamitan berangkat lebih dulu. Gimana, Ri? Kondisi kakimu sekarang? Tanya Mamat yang baru saja memasuki ruangan seraya memegang kaki Ari. Alhamdulillah, Mat. Sekarang udah lebih baik. Jawab Ari sambil tersenyum. Dia nampak nyaman setelah sebelumnya benar-benar tersiksa menempuh perjalanan yang melelahkan. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Abah dan Mamat akan pergi. Kamu di sini dulu saja ya. Besok pagi para petugas akan mengantar kamu pulang. Ujar Mbah Jajat yang menghampirinya. Baik, Bah, hati-hati. Sahut Ari mengangguk. Maaf, Ri. Bukan gak mau nungguin kamu di sini, tapi aku harus segera membantu Bapak yang masih di atas. Ujar Mamat seraya berpamitan. Iya, Mat. Semoga semuanya selamat dan baik-baik aja ya. Kata Ari nampak tersenyum. Baiklah kalau begitu. Kami pamit dulu ya. Kamu baik-baik di sini ya, Nak. Kata Mbah Jajat seraya menyelaminya. Kemudian menarik bahu Mamat dan menggandengnya untuk pergi keluar ruangan. Sementara itu, beberapa kilometer dari kaki Gunung Salak, di dalam sebuah kamar di gubuk yang sederhana, Ambu tengah merasakan gundah karena sudah 2 kali didatangi mendiang ayahnya di dalam mimpi sejak malam tadi. Di dalam mimpi tersebut, ayahnya berpesan agar Ambu segera menolong Pak Rusman dan korban lainnya yang sedang terperangkap di dalam goa tersebut. Mendiang ayahnya juga menyampaikan bahwa keadaan mereka semua dalam posisi berbahaya, dan apabila terlambat, bisa saja beberapa orang akan kehilangan nyawanya. Mungkin sekarang saat apa yang pernah dikatakannya. Aku harus segera memberikan kalung itu pada Pak Rusman. Aku yakin dialah orangnya yang pernah disampaikan kepadaku dulu. Gumam Ambu mengingat perkataan mendiang ayahnya yang sakti itu. Ambu sebenarnya mengerti apa maksud mimpi tersebut, karena selama ini Ambu punya kekuatan yang diwariskan orang tuanya. Namun karena sesuatu hal, maka Ambu telah lama menguburnya. Bahkan Mbah Jajat sendiri tidak mengetahuinya. Akan tetapi dia merasa bingung karena tidak ada siapapun bersamanya saat ini. Dia merasa butuh seseorang untuk membantunya
mengambil pusaka yang sudah lama dia sembunyikan. Seandainya badanku masih kuat, aku akan pergi sendiri untuk membangkitkannya, gumamnya gregetan di tengah ketidakberdayaan. Kenapa juga ini aki-aki gak langsung pulang, malah istirahat di pintu pendakian? Orang aku sangat membutuhkan seseorang untuk membantu. Gumam Ambu yang gregetan karena dia tahu bahwa Mbah Jajat suaminya saat ini sudah ada di pos pendakian. Setelah semalaman Ambu dilanda kegelisahan menanti Mbah Jajat segera pulang hingga sang fajar menyingsing, kini akhirnya tiba saatnya azan subuh berkumandang. Harapan Ambu pun semakin besar. Dia berharap akan ada seseorang yang bisa dimintai pertolongan. Dengan hati yang penuh harap, setelah selesai sholat subuh, Ambu nampak mondar-mandir di depan balai rumahnya, menantikan kehadiran seseorang yang ditunggu-tunggu. Kemudian Ambu pergi ke dapur untuk menyalakan tungku dan langsung memasak. Namun, dia tidak seperti biasanya. Mungkin karena Ambu tengah dibebani persoalan yang mengganggu pikirannya pagi itu. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Serasa baru saja jam menunjukkan pukul 3 pagi, beberapa saat yang lalu azan subuh pun sudah terdengar berkumandang. Di pagi buta yang dingin dan berkabut, sebuah mobil melaju perlahan di jalanan yang nampak masih sangat sepi. Aspal yang dipijak terlihat sangat hitam dan basah karena terpaan butiran kabut yang berjatuhan. Tidak lama kemudian, Mbah Jajat dan Mamat sudah sampai di sebuah gang menuju rumah Mbah Jajat. Mereka baru saja turun dari mobil patroli kepolisian yang mengantarkannya. Sementara itu, Ari masih tetap tinggal di pos pendakian untuk beristirahat setidaknya sampai esok pagi. Apa nggak ikut mampir dulu, Pak, ke gubuk saya? Kata Mbah Jajat mengajak Pak Polisi dan Ketua Tim SAR sambil memegangi pintu depan mobil. Iya, Bah, terima kasih. Mungkin lain waktu saya akan berkunjung. Sekarang masih banyak yang harus saya kerjakan, sahut Pak Polisi melempar senyum. Demikian pula dengan Ketua Tim SAR yang terlihat ramah. Terima kasih, Pak, sudah bersedia mengantar kami, ucap Mamat seraya tersenyum setelah keluar dari pintu belakang mobil patroli. Iya, sama-sama. Baik, kalau begitu saya pamit kembali ke pos ya. Kalian hati-hati di jalan, kata Pak Polisi seraya tancap gas untuk kembali menjalankan tugas. Mobil patroli itu pun melaju dengan perlahan meninggalkan mereka, kemudian menghilang setelah melintasi jalanan yang menurun. Bersamaan dengan itu, Mbah Jajat dan Mamat segera bergegas pergi menuju rumah Mbah Jajat yang jaraknya tidak terlalu jauh lagi dari jalan utama. Ayo, sebaiknya kita bergegas, karena waktu kita tidak banyak untuk beristirahat, ajak Mbah Jajat yang mempercepat langkah kakinya. Baik, Bah, sahut Mamat. 10 menit kemudian, tidak jauh dari pandangan mata, rumah sederhana Mbah Jajat sudah nampak dengan jelas. Tinggal menyisakan beberapa langkah lagi, maka mereka berdua akan segera sampai. Assalamualaikum, Ambu, ucap Mbah Jajat sambil menarik pegangan pintu depan yang masih terkunci. Waalaikumsalam, sahut Ambu yang berada di dapur. Ambu sedikit terkejut karena pikirannya terus tertuju pada mimpinya semalam. Dengan cepat, Ambu berdiri dan bergegas menuju tengah rumah untuk membukakan pintu. Alhamdulillah, akhirnya Abah sudah sampai. Ambu sudah menunggu kalian dari malam, kata Ambu sambil menyalami keduanya. Dia terlihat senang dengan kembalinya Mbah Jajat. Ada apa ini? Kok tumben? Jangan-jangan Ambu kangen sama Abah ya? Hehehe. Ayo, kita langsung masuk ke kamar aja, ujar Mbah Jajat sedikit menggodanya. Si Abah mah ayah wae. Geus kolot mah buru-buru mikirin nu kitu, jawab Ambu sambil memukul Mbah Jajat yang diiringi tawa cekikikan dari ketiganya. Seketika suasana pun riuh. Tawa mereka seolah menghapus rasa lelah yang sudah menyesaki sekujur tubuh. Ambu nampak tersipu malu
karena kelakar suaminya yang baru saja pulang. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, namun Ambu dan Bajajat terlihat masih harmonis, membuat Mamat kagum dengan kedua orang tua itu. "Sudah Ambu belum selesai masak di dapur. Kalian pasti belum pada sholat ya? Sana sholat dulu," kata Ambu lagi seraya kembali pergi ke dapur. Bajajat pun segera masuk. Mereka langsung menuju belakang untuk mengambil air wudhu. Sementara Mamat terlihat meletakkan ranselnya di dekat pintu, kemudian berjalan ke dapur menghampiri Ambu sambil menunggu giliran mengambil air wudhu. "Lagi masak apa, Bu?" tanya Mamat sambil duduk di sebuah dingklik di depan perapian. Biasalah, seadanya aja nak. Yang penting bisa untuk ngisi perut," jawab Ambu sambil tertawa. "Kamu pasti sudah sangat lapar ya? Ambu tahu, sejak kemarin kalian sudah menempuh perjalanan yang melelahkan," tanya Ambu yang sudah mengetahui persis apa yang dialami Mamat beserta Ari dan Bajajat. "Iya, Bu, untung saja saya udah terbiasa dengan hal begitu, karena udah sering berburu, malah lebih capek lagi, Bu," saut Mamat sambil sesekali memasukkan kayu bakar ke dalam tungku. Tidak lama berselang, Bajajat sudah masuk, lalu Mamat pun segera bergegas untuk mengambil air wudhu. Beberapa saat kemudian, mereka pun melakukan sholat subuh berjamaah. Sementara itu, jauh di kaki perbukitan Gunung Salak, Atang dan Deden yang sudah berencana akan menemui Ambu di pagi itu, keduanya sudah berangkat dari rumah setelah pulang dari musola. Dan saat ini mereka tengah berada dalam perjalanan. Atang dan Deden sengaja berangkat pagi-pagi sekali untuk menghindari cuaca panas di perjalanan, karena mereka berdua akan jalan kaki melewati jalan setapak untuk menempuh perjalanan yang lebih dekat dan mempersingkat waktu. Di pagi hari yang masih gelap, mereka berdua berjalan menerobos jalur di pinggiran bukit. Menapaki tanah yang basah oleh embun, keduanya berjalan dengan bantuan senter yang menerangi satu demi satu langkah mereka. Semangat mereka begitu tinggi demi sahabatnya, meskipun harus menelusuri bukit dalam kegelapan, ditemani rasa dingin menusuk kulit. Dalam balutan kabut tebal yang masih menyamarkan pandangan, mereka berdua berjalan menapaki tanah. Sehingga tidak terasa setengah perjalanan telah mereka lalui. Di saat langkah mereka yang begitu kompak, tiba-tiba Deden meringis kesakitan karena terjatuh. "Kamu kenapa, Den?" teriak Atang yang dikagetkan dengan suara erangan di belakangnya. Deden hanya diam tak menyaut, namun erangannya terdengar tanpa henti. "Aduh, sial," ucapnya sambil berusaha menyingkap kain sarung yang menelungkup tubuhnya. "Waduh, Den, aku bilang juga apa tadi? Kamu gak apa-apa kan?" Lagi-lagi Atang menertawakan sahabatnya. Dia merasa sangat lucu melihat Deden yang jatuh terbaring dan terbungkus kain sarungnya sendiri yang mirip lemper. Kemudian Atang pun membantunya menyingkirkan kain sarung itu, lalu mencoba memeriksa kondisi Deden. Sementara Deden mengusap-usap bokongnya yang kotor terkena tanah. "Makanya kalau jalan itu gak usah pakai sarung, keserimpet kan jadinya," kata Atang yang masih belum bisa mengakhiri rasa ingin tertawanya. "Sialan kamu, Tang," saut Deden sambil berdiri dan membersihkan kain sarungnya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mulai melanjutkan perjalanan. Tinggal beberapa ratus meter lagi, keduanya akan segera sampai di penghujung jalan perbukitan. Kemudian mereka akan berjalan menyusuri aspal jalanan yang sejalur dengan arah menuju pos pendakian. Sementara, jauh di atas lereng puncak Gunung Salak yang menjulang tinggi, meskipun pagi itu cuaca terlihat mendung, tapi sang mentari tetap menampakkan dirinya, meskipun masih malu-malu muncul dari ufuk timur. Pak Dadi dan Pak Abbas terbangun dengan hati penuh harap, berdoa agar hari ini mereka akan menemukan Imam dan Desi. Setelah menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh, lalu mereka mengenyangkan perut dengan bekal yang dibawanya. Keduanya nampak lahap karena mungkin sangat lapar setelah kemarin kelelahan.
Demikian pula dengan Arya Pranata. Dia dan Mak Suti tidak ketinggalan. Keduanya lahap menyantap sarapan di pagi yang mendung itu. Kita harus segera berangkat. Cuaca pagi ini sepertinya akan menyulitkan, ujar Mak Suti sambil meraih botol air minum. Iya Mak, kita harus segera tuntaskan rencana kita sebelum mereka curiga, sahut Arya yang nampak sudah mulai menyudahi sarapannya. Beberapa saat kemudian, keduanya mulai bersiap-siap. Arya kembali mengemas barang bawaannya, sementara Mak Suti berjalan menghampiri Pak Dadi dan Pak Abbas. Ayo, jangan terlalu banyak makan. Nanti kalian gak bisa berjalan dengan cepat, kata Mak Suti pada Pak Dadi dan Pak Abbas yang masih mengemil di depan perapian. Iya, baiklah, sahut Pak Dadi seraya terlihat bergegas. Dia langsung berdiri dan mulai bersiap, demikian pula dengan Pak Abbas. Beberapa saat kemudian, mereka pun sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Mak Suti dan Arya Pranata tampak tergesa-gesa, seperti hendak mengejar waktu yang terasa semakin singkat bagi mereka. Keduanya memimpin perjalanan seolah memaksa agar Pak Dadi dan Pak Abbas untuk berjalan dengan cepat, melewati jalan yang semakin gelap dihimpit pepohonan yang begitu rapat, memasuki area yang semakin dalam, menusuk jantung hutan yang nampak lebih gelap, tanpa sinar matahari yang mampu menembusnya. Helai demi helai dedaunan tersingkap oleh tubuh para penjelajah. Rupanya, Mak Suti semalam sudah menyepakati sesuatu rencana dengan jin penguasa goa, bahwa dia dan Arya Pranata harus secepatnya membawa Pak Dadi dan Pak Abbas ke goa sebelum persembahan itu dimulai. Mereka berencana akan langsung mempertemukan Pak Dadi dan Pak Abbas dengan anak-anaknya, kemudian akan menyekap mereka dalam satu ruangan rahasia, supaya mereka dapat dengan tenang melawan Pak Rusman. Lalu rencana selanjutnya, Mak Suti dan jin itu akan menghadang Mamat, Bah Jajat, dan Ari, lalu menjadikan ketiganya sebagai sandera. Namun sayang, sepertinya rencana mereka akan gagal. Pasalnya, Bah Jajat dan rombongan sudah terlepas dari jeratan anak buah jin itu. Bahkan saat ini, Bah Jajat dan Mamat sedang merencanakan untuk segera kembali dan membantu Pak Rusman. Sementara itu, di pagi yang nampak masih gelap, jauh di lereng gunung yang terjal, Nimas menemani Pak Rusman yang terlihat terus berjalan sejak malam tadi. Menapaki jalan yang berlumut dan licin, dia semakin bersemangat untuk bisa dengan cepat sampai di goa. Setelah mendengar informasi yang Nimas dapatkan semalam dari penyelinapannya. Kenapa jalannya terasa semakin licin? Apa tidak ada jalan lain yang lebih baik supaya tidak menghambat perjalanan? Tanya Pak Rusman yang merasa agak kesulitan menapaki jalan di lereng gunung itu. Saya memilih jalan ini agar kita cepat sampai, dan inilah jalan yang paling dekat, jawab Nimas menjelaskan. Baiklah kalau begitu, semoga saja tidak turun hujan. Bisa repot nanti, ujar Pak Rusman sambil melihat ke arah langit. Dia terus melanjutkan perjalanan tanpa kenal lelah. Kenapa Pak Samad tidak menggunakan kesaktian yang Bapak miliki, ketimbang harus susah payah seperti ini, Pak? Tanya Nimas yang keheranan melihat Pak Samad. Kalau itu dilakukan, mereka akan langsung mengetahui kehadiran kita, dan energiku juga akan banyak terbuang hanya untuk menempuh perjalanan. Aku sengaja berjalan seperti ini untuk menyamarkan penglihatan mereka dan menyimpan tenagaku untuk menghadapi mereka nanti, jawab Pak Rusman menjelaskan. Nimas nampak sudah paham dengan penjelasan Pak Rusman. Apa gua itu masih jauh dari sini, Nimas? Tanya Pak Rusman. Jauh sih tidak, Pak. Hanya saja medannya sangat terjal, dan itu sangat bahaya bagi yang tidak terbiasa, apalagi dalam kondisi cuaca yang buruk. Apa tidak ada jalan lain sehingga kita tidak harus melewati lereng terus-menerus? Tanya Pak Rusman lagi. Ada, Pak, tapi jaraknya 2 kali lipat lebih jauh. Soalnya jalan itu berada di seberang posisi saat ini, jadi kita harus memutar ke timur. Kemungkinan besar juga kita akan berpapasan dengan rombongan Arya Pranata yang sedang menuju gua yang sama. Oh, jadi begitu. Ya sudah,
Kamu bisa mengetahuinya sejelas itu mengenai jalur-jalur di gunung ini? Bagaimana? Kata Pak Rusman yang mulai penasaran. Jelas saya mengetahuinya, Pak, karena saya memang penghuni gunung ini sejak dilahirkan. Mendengar jawaban dari sosok perempuan itu, Pak Rusman tiba-tiba terdiam. Kemudian dia terlihat hendak duduk di atas karang yang nampak menyembul ke permukaan. Penghuni Gunung Salak yang terlahir di sini? Siapa dia sebenarnya? Sepengetahuanku, semua bangsa jin penghuni gunung ini telah terusir, kecuali jin penghuni gua itu. Gumam Pak Rusman dalam hatinya. Rupanya jawaban sosok Nimas membuat Pak Rusman bertanya-tanya. Sebaiknya kita istirahat sebentar, Nimas, untuk kembali memulihkan tenaga, kata Pak Rusman yang nampak sudah bercucuran keringat. Nimas pun menoleh ke belakang, kemudian mengikuti Pak Rusman yang sudah lebih dulu beristirahat. Dia duduk di atas sebatang kayu yang tidak jauh darinya. Nimas, sekarang kamu harus mengatakan siapa kamu sebenarnya. Dan kamu perlu ketahui, aku bukanlah orang yang dapat dibohongi, apalagi mengenai dunia gaib, tanya Pak Rusman yang tiba-tiba memulai pertanyaan. Sebelumnya aku sudah sampaikan mengenai itu pada anakmu, Pak, bahwa sebenarnya aku dari bangsa jin, sama seperti para jin penghuni gunung ini. Hanya saja aku bukanlah jin yang bersifat jahat. Aku tidak butuh jawaban itu, karena sebenarnya aku juga sudah curiga siapa kamu sebenarnya. Hanya saja awalnya aku menganggap tidak penting untuk mencari tahu lebih banyak. Malah aku anggap hanya membuang-buang waktu. Tapi aku rasa hal itu sekarang jadi sangat penting yang harus aku ketahui. Karena aku sudah melihat sendiri apa yang sudah kamu perbuat. Dan aku tidak bisa menyimpulkan apa alasan kamu yang begitu ingin membantu bangsa manusia, ujar Pak Rusman yang ternyata merasa penasaran dengan Nimas. Dia yakin sebenarnya Nimas hanyalah topeng. Di belakangnya ada sesosok jin yang membuatnya penasaran. Aku yakin Pak Rusman bukan orang sembarangan. Anaknya mungkin masih bisa aku bohongi, tapi dia pasti akan mengetahui jika sebenarnya aku masih merahasiakan sesuatu, batin Nimas. Baiklah, aku akan menceritakannya sekarang. Semoga saja ini bukanlah langkah yang buruk. Baiklah, Pak, aku akan menceritakan yang sebenarnya. Jadi, aku bersikeras seperti ini karena ada hubungannya dengan Arya Pranata yang bersekutu dengan jin jahat. Aku merasa harus menyelamatkan Nimas dan anaknya yang sebenarnya masih hidup, tapi dia tersandra oleh jin penguasa goa. Selama ini, aku memang tengah berusaha menyelamatkannya, tetapi sulit untuk mengalahkan raja jin itu. Dan hal lain yang menghalangiku karena Arya Pranata masih hidup. Sehingga jikapun aku berhasil menolongnya, aku yakin Arya Pranata tidak akan membiarkannya kembali ke dunia kalian. Dia pasti akan berusaha untuk melenyapkannya, karena dia akan menganggap itu adalah ancaman untuk nyawanya, kata sosok perempuan itu menjelaskan sebenar-benarnya. Jadi begitu ceritanya. Lalu apa kepentinganmu dari kasus yang dialami gadis itu? Dan kenapa kamu menyerupai Nimas? Tanya Pak Rusman lagi. Bangsa jin dan bangsa manusia punya kesamaan, di mana sama-sama punya tugas dan tanggung jawab melenyapkan kejahatan dan menebar kebaikan, jawab Nimas mulai menjelaskan. Pak Rusman lagi-lagi merasa mengenal perkataan itu, tapi dia masih belum bisa mengingatnya. Kata-kata itu seperti tidak asing, tapi kapan dan dari siapa aku mendengarnya? Gumamnya sambil berusaha mengingatkannya. Jika saja kejahatan Arya Pranata tidak melibatkan bangsaku, tentu aku tidak mungkin akan ikut campur. Nimas kembali menegaskan bahwa dia berhak ikut campur dalam urusan itu. Aku sengaja menyerupai gadis itu agar manusia tidak takut kepadaku. Meskipun pada akhirnya, tetap saja manusia selalu menaruh curiga dengan bangsaku. Karena bangsa kalian selalu melihat perbedaan yang jauh antara nenek moyangmu dan nenek moyang kami. Seolah semua keturunanku itu jahat dan semua keturunan Adam itu baik. Padahal, bangsa jin dan manusia sama-sama punya sisi kejahatan dan kebaikan.
kata Nimas menutup perkataannya. Lagi-lagi Pak Rusman tercengang. Perkataan sosok Nimas terus mengguncang pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Gumam Pak Rusman, seraya berpikir keras untuk mengingat siapa yang pernah menyampaikan semua kata-kata itu kepadanya. Baiklah, kalau memang begitu, aku hanya ingin memastikan lagi bahwa tidak ada maksud buruk darimu, ujar Pak Rusman yang sudah paham dengan penyampaian Nimas. Meskipun jauh dalam hatinya, Pak Rusman masih sangat penasaran. Dia diam, raut wajahnya menampakkan mimik muka yang serius dengan jidat yang berkerut kencang. Oh iya, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Satu hal yang jarang aku lihat dari bangsamu adalah setan. Aku ingin kamu tunjukkan bagaimana rupa setan itu sebenarnya, tanya Pak Rusman yang tiba-tiba bertanya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang sedang mereka tuntaskan. Sebaiknya kita tidak usah mencari wujud setan, karena setiap setan punya wujud yang berbeda. Setan bukanlah nama makhluk ataupun benda. Dia adalah sifat yang melekat pada diri seseorang, baik bangsaku atau bangsamu. Aku ingin kau perlihatkan wujud aslimu, bukan terus bersembunyi di balik sosok gadis malang itu. Aku yakin kau tahu maksudku, potong Pak Rusman dengan tegas, karena dia sebenarnya sudah yakin bahwa sosok di belakang Nimas sebenarnya adalah jin yang dia kenal. Sosok Nimas merasa sedikit terkejut dengan tudingan tersebut, namun dia sadar bahwa inilah saat yang tepat untuk memperlihatkan wujud aslinya. Baiklah, rupanya kau masih mengingatku, jawab sosok tersebut. Kemudian dengan perlahan, sosok wanita yang selama ini menemani Mamat dan teman-temannya itu pun berubah menjadi asap berwarna hitam, mengepul menyelimuti sosok gadis itu. Namun, setelah beberapa detik, asap tersebut perlahan berubah menjadi sosok lain yang jauh lebih gagah dan perkasa, dengan tubuh yang tinggi besar dan kekar. Pak Rusman nampak tertegun dengan apa yang dilihatnya. Kaget ketika wujud asli dari sosok jin yang menyerupai Nimas akhirnya menampakkan diri. Dia tidak menyangka bahwa kejadian yang menimpa anaknya akan membawanya bertemu kembali dengan sosok yang dia kenal. Astagfirullah, ternyata dugaanku tidak meleset, ujar Pak Rusman tanpa bisa menyelesaikan kata-katanya. Namun dia juga merasa lega karena akhirnya dapat mengungkap sosok di belakang Nimas. Aku ucapkan salam Kiai, ujar Pak Rusman menyalami Kiai Santra, seraya merapatkan kedua tangannya di depan dada. Lalu dia membungkukkan badannya. Demikian pula dengan sosok yang disebut Kiai Santra. Dia pun membalasnya. Pak Rusman pun nampak tenang, seolah dia sangat percaya diri bahwa penyelamatan Imam dan Desi tidak akan sulit dilakukan, karena jin itu adalah kodam yang dulu bersemayam di dalam tongkat ayahnya. Pak Rusman hafal betul bagaimana kekuatannya. Namun sayang, ayahnya tidak mewariskan tongkat itu, dengan alasan ingin membebaskan kodam tersebut karena sudah terlalu lama mengabdi pada pemegang tongkat sakti itu secara turun-temurun. Dan sepeninggal kodam tersebut, tongkat itu pun menghilang entah kemana. Baiklah Kiai, aku sebenarnya masih penasaran. Dari mana engkau mengetahui perjalanan gadis ini sehingga kau mengetahui sejelas-jelasnya mengenai apa yang telah dialaminya? Tanya Pak Rusman yang masih sangat penasaran. Aku mengetahuinya dari jin korin pendamping gadis itu, yang sebenarnya terus mendampinginya. Dia menceritakan semuanya kepadaku. Bahkan sampai apa yang dilakukan oleh keluarganya pun dia ceritakan. Semua keluarga Nimas sudah menguburkan jasadnya. Mereka mengira dia memang sudah tiada. Padahal jika saja mereka mau menggalinya kembali, niscaya hanya akan menemukan batang pohon pisang. Jawab Kiai Santra menjelaskan. Lalu kenapa gadis itu masih hidup? Bukankah jin penguasa gua itu sangat memerlukannya sebagai persembahan
agar kekuatannya semakin tinggi? Tanya Pak Rusman yang nampak masih tidak paham dengan maksud jin penguasa gua itu, yang malah membelenggu jiwa Nimas dan tidak menjadikannya persembahan sesegera mungkin. Waktu itu gadis tersebut sedang hamil. Jin itu tidak mau menyia-nyiakannya, maka dia mengurungnya dalam goa dengan maksud menunggu momen di mana anak yang dikandung oleh Nimas terlahir di dunia. Dengan demikian, dia akan mendapatkan 2 persembahan sekaligus. Lalu, kemana sekarang perginya jin kone itu? Tanya Pak Rusman lagi masih penasaran. Setelah kami berhasil kabur dari gua dan membawa wanita tersebut pergi, kemudian kami berpencar. Jin korin itu membawa Nimas keluar dari gunung ini untuk menghindari kejaran jin penguasa goa. Dan aku sengaja menjelma menjadi wanita itu untuk mengelabuinya. Jadi dia tidak bisa kembali menyandra jiwa Nimas yang sesungguhnya. Ujar Kiai Santra kembali menjelaskan. Baiklah, sekarang aku sudah mulai paham, Kiai. Ujar Pak Rusman menganggukkan kepalanya. Dan sekarang kau sudah ada di sini. Itu artinya pekerjaan kita hari ini tidak akan sulit. Aku percaya dengan kemampuanmu, apalagi kalau hanya untuk menghadapi jin penguasa gua dan nenek piot itu. Ujar Pak Rusman dengan penuh percaya diri. Sepertinya dugaanmu salah. Jika penyelamatan mereka mudah dilakukan, tentu saja aku tidak usah menunggu lama untuk menyelamatkan mereka. Semua yang terkurung di gua itu, termasuk juga wanita ini, harusnya sudah aku bebaskan. Saud sosok tersebut menepis prasangka Pak Rusman yang menganggap enteng apa yang akan segera dihadapi oleh mereka, karena dia tahu Kiai Santra punya ilmu yang mumpuni. Ah, bercanda aja ini, Kiai. Aku tidak sedang membuat lelucon. Apa yang aku katakan adalah sebenarnya. Dan sekarang aku hanya punya kekuatan sekedarnya. Iya, aku baru ingat. Ayahku memang pernah menceritakan soal tongkat itu. Dan itu artinya kau masih bisa mendapatkan kekuatan itu. Namun tetap saja kau hanya bisa kembali ke dalam tongkat itu setelah bersatunya kedua kalung. Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu di mana pasangan kalung itu saat ini. Kata Pak Rusman mengingat apa yang diceritakan ayahnya dulu. Aku juga tahu itu. Siapapun nantinya yang menyatukan kalung itu, maka dia akan bisa mengembalikan aku ke dalam tongkat itu. Dan dialah tuanku berikutnya. Aku sudah melihat tanda-tanda bahwa tongkat itu sudah tidak jauh dariku saat ini. Tanda-tanda? Apa maksudmu? Tanya Pak Rusman penasaran. Kodam kalung merah semalam menolongku. Dia datang dengan wujud bayangan hitam yang sangat cepat. Jika saja dia tidak ada, mungkin semalam aku sudah tertangkap. Jawab Kiai Santra menceritakan kejadian semalam ketika dia terkepung oleh pasukan anak buah jin penguasa gua. Apakah kau yakin? Dan itu artinya keadaan anakku sedang dalam bahaya besar? Karena setauku kalung itu hanya akan bersatu dan memberikan kekuatan sangat tinggi ketika bahaya mengancam pemiliknya. Tanya Pak Rusman yang mencemaskan Mamat. Tenanglah, aku yakin dia baik-baik saja. Sebaiknya sekarang kita fokus untuk melanjutkan perjalanan. Ujar Kiai Santra menenangkan pikiran Pak Rusman yang mengkhawatirkan Mamat. Baiklah, apakah kau sudah punya rencana? Tanya Pak Rusman. Aku rasa kita harus melenyapkan Arya Pranata dan gurunya lebih dulu, lalu membebaskan kedua orang yang dibawanya. Kemudian, baru kita akan pergi ke gua itu untuk menolong para sandera, agar kita bisa fokus habis-habisan menghadapi Raja Jin. Bagaimana pendapatmu, Rusman? Ujar Kiai Santra menjelaskan strateginya. Setelah Pak Rusman mendengar penjelasan Kiai Santra, dia pun kembali terlihat menganggukkan kepalanya sebagai tanda memahami apa yang disampaikannya. Aku rasa itu strategi yang bagus. Memang sudah seharusnya kita utamakan para korban. Sahut Pak Rusman nampak sejalan. Tapi kau harus tahu, menghadapi jin penghuni gua itu tidak akan mudah.
Jika saat ini dia sedang mengusahakan sebuah persembahan dan itu berhasil, maka kekuatannya akan menjadi lebih hebat. Dan bukan tidak mungkin juga sosok yang menjadi sesembahan jin tersebut akan ikut membantunya juga. Kau bisa pikirkan sendiri, jika jin itu sudah hebat, bagaimana kehebatan dari sosok junjungannya? Pak Rusman nampak berpikir sejenak. Dia membenarkan dalam hatinya kata-kata dari sosok Kiai Santra tersebut. Benar juga. Baiklah, sekarang sudah saatnya kita lanjut perjalanan sebelum matahari semakin tinggi. Dan aku harus kembali berubah sebelum ada yang melihatnya, ujar Kiai Santra yang bermaksud kembali menjelma sebagai Nimas. Kemudian dengan sekejap, sosok jin yang tinggi besar itu pun kembali menghilang, tenggelam dalam kepulan asap hitam, lalu kembali berubah dalam wujud Nimas dan gadis kecilnya. Baiklah, sebaiknya kita lanjut perjalanan sebelum hari siang, ujar Pak Rusman sambil terlihat mulai beranjak dari tempat duduknya. Tapi tiba-tiba, sekelebat terlihat sosok yang tidak begitu jelas pergi menjauh dari keduanya. Siapa itu? Tanya Pak Rusman dengan spontan. Mereka berdua nampak saling tatap. Di benak keduanya memiliki pemikiran yang sama, bahwa anak buah jin penguasa gua baru saja menguping pembicaraannya. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita pendakian Ari serta teman-temannya di Gunung Salak pada episode selanjutnya ya. Ceritanya semakin seru dan semakin membuat penasaran nih. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya. Maka biar tidak ketinggalan, aktifkan notifikasinya. Dan tentunya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.